Syekh Ali Al-Tontowi. Syekh Ali Al-Tontowi berkata dalam kitabnya, "Keluarga besar kami, Dr. Thohir Al-Tontowi, mengundang kami untuk berkumpul di rumahnya dengan seluruh anggota keluarga dan menyiapkan untuk kami beserta seluruh anggota keluarga berbagai makanan di atas meja. Makanan tersebut sangat lezat dan baik untuk kebugaran tubuh, sehingga mereka semua sudah bersiap untuk menyantap makanan tersebut, buah-buahannya, dan lain-lain. Tetapi entah mengapa, tiba-tiba dadaku merasa sangat sesak, sehingga aku hanya duduk sampai setengah jam. Aku tidak tahu mengapa, lalu aku pun meminta izin untuk pergi dan mereka pun sangat keberatan hati. Tetapi apalah daya, suasana keluarga pun menjadi tidak enak karena aku seakan merasa resah dalam perkumpulan tersebut. Aku pun keluar dari rumah dan melewati sebuah tempat dan terus berjalan. Padahal aku ingin menaiki kendaraan, tapi entah kenapa kakiku terus berjalan saja. Seakan-akan ada kekuatan yang menghalangiku untuk menaiki kendaraan. Aku terus berjalan tak tahu arah kemana. Sedangkan malam terus berlarut sampai aku bertemu dengan seorang wanita yang membawa anak dan sedang menangis. Lalu aku mendekatinya dan bertanya padanya, "Kenapa engkau, wahai Uti?" Lalu ia menghindar seakan merasa ketakutan karena malam semakin larut. Tetapi ketika ia melihatku, tatapannya seakan berkata bahwa aku hanyalah seseorang yang sudah tua. Lalu wanita tersebut menceritakan apa yang sudah terjadi pada dirinya. Ia bercerita bahwa suaminya bekerja sebagai seorang pegawai, namun dia tak tahu harus pergi kemana setelah sang suami memperlakukannya dengan kasar sehingga ia memutuskan untuk keluar dari rumah. Di saat itu, aku langsung ingat akan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa yang melapangkan kesusahan seorang muslim, maka Allah akan melapangkan kesukarannya di hari kiamat. Dan siapa yang menutupi aurat seorang muslim, maka Allah akan menutupinya di hari kiamat. Lalu aku pun berkata pada wanita tersebut, "Aku akan mengantarmu ke tempat rumah bibimu, dan besok pergilah ke pengadilan untuk menjelaskan semuanya kepada hakim." Lalu ia semakin menangis karena ia mengakui bahwa ia hanyalah seorang wanita miskin yang tidak mempunyai apa-apa. Dan sang hakim tidak akan menerima keluh kesahnya. Lalu aku pun berkata padanya bahwa aku adalah seorang hakim. Dan besok aku akan membantumu dan Allah akan mengabulkan semua doa-doamu selama ini. Karena doa orang yang dizolimi tidak mempunyai hijab yang menghalanginya. Dan ini kartu namaku. Besok datanglah ke pengadilan dan kau akan bertemu denganku. Di keesokan harinya wanita itu pun mendatangi pengadilan. Lalu dengan keberkahan dari Allah, aku bisa membantunya. Sehingga suaminya pun menjadi sadar diri akan perbuatannya dan meminta maaf kepada istrinya tersebut. Dan si suami berjanji akan berbuat baik semasa hidupnya serta menyadari bahwa istrinya adalah seorang wanita yang sangat soleha. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون